Hai guys, itu bersama Bang Boy. Kalau kemarin Roy Suryo kita bahas guys ya, pendapat dia ketika polisi mengumumkan bahwa ijazah Jokowi asli. Ini pendapat Rismon. Dan kita akan tutup dengan tamparan keras dari lawyer, yaitu Togar Sitomorang. Kita bahas langsung dia reaksinya. Pemberitahuan apa yang didumaskan adalah hasilnya seperti ini, dan apa yang secara produk yang dibikin oleh Direktorat Tindak Pidana Umum adalah melaksanakan penghentian penyelidikan. Kalau kemarin kita selama hampir kurang lebih 2 bulan ini kita konsentrasi pada proses penyelidikan ini. Baik, saya kembali ke Bung Rismon. Ini disimpulkan oleh Barreskrim Polri tidak ada tindak pidana. Anda masih merasa ijazah ini belum terbukti otentifikasinya? Oke. Yang bingung ya kau? Ya Bu, kayak di kelas aja kau. Ya Bu. Saya? Ya, silakan Bung Rismon. Banyak pikiran kau. Tadi kembali lagi bahwa penjelasan tentang otentik atau identik itu kan mismatch ya. Harusnya kan ujinya adalah uji otentikasi, keaslian, bukan uji keidentikan. Ini identik dengan referensi lain. Pertanyaannya referensi lain diuji nggak? Diotentikasi nggak begitu? Satu itu. Yang kedua mengenai lembar pengesahan skripsi ya. Itu pengakuannya kan bahwa setelah prakata itu menggunakan mesin ketik manual, tetapi lembar pengesahan skripsi itu menggunakan handpress. Nah, pertanyaan mendasar adalah apakah statement itu keluar berdasarkan rekonstruksi handpress dilakukan sendiri oleh lapor forensik atau berdasarkan pengakuan dari pegawai persetakan perdana? Ini lagi, itu tidak ada penjelasan. Kenapa? Menurut analisa saya, ya kajian ilmiah saya, bahwa itu menggunakan digital font dengan tepi-tepi yang tidak ada yang sangat smooth dengan teknologi digital, dengan hardware dan software yang menurut tebakan optimis saya tahun 2004 menggunakan sistem operasi Windows XP dengan Tebak-tebakannya ternyata selama ini kukira hasil ilmiah. Tebak-tebakanmu ternyata nggak jelas kau. kedalaman PPI dot per inci DPI itu lebih dari 96. Jadi tidak ada penjelasan mengenai lembar otentikasi terhadap lembar pengesahan skripsi tersebut ya, baik ink dating analisis, paper dating atau carbon dating analisis, cuma dikatakan itu adalah produk dari handpress. Bagaimana Barreskrim Polri menjelaskan ya di situ ada dipertahankan di depan Dewan Penguji, terus titik-titik yang sangat rapat, itu titik-titiknya. Bagaimana Barreskrim merekonstruksi titik-titik yang sangat rapat itu tidak menjadi garis kalau itu merupakan produk dari handpress? Oke, masih ada keraguan dari Bung Rismon, Bung Rifai, ada tanggapan? Aku mau menjawab mengenai identik atau otentik. Kau harus pisahkan, dengar makanya kalau polisi mendengarkan. Ketika polisi mencocokkan antara ijazah Pak Jokowi dengan ijazah teman-temannya, itu identik. Oke? Tapi ketika mereka meriksa misalnya buku alumni, daftar penerimaan mahasiswa, sampai ke mengenai font, itu otentik. Harus kau pisahkan. Nggak ada polisi bilang semuanya identik, nggak ada. Jangan kau framing semuanya di sini ya. Kukira kau paham banget. Kau tebak-tebaknya, najis. Silakan. Ya, Oke, silakan. Sebenarnya kan kalau dilihat laporan awal TPUA ini kan diajukan ke Barreskrim Polri yang tentunya sejak awal TPUA sudah meyakini Barreskrim akan menangani perkara ini secara objektif dan profesional. Karena kalau tidak yakin nggak mungkin diajukan di Barreskrim, mungkin diajukan di polisi Belanda sana misalnya gitu ya. Nah sekarang Barreskrim sendiri sudah memiliki mekanismenya. Dalam kaitan pemalsuan, maka akan dilakukan pengujian oleh Puslapor, lembaga yang sudah berpuluh-puluh tahun dengan berbagai prestasi yang sudah dilakukan, dan juga saya yakin mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Nah,
tadi menanggapi sedikit apa yang disampaikan Pak Rismon, menurut saya yang dilaporkan Bareskrim TPU itu adalah terkait ijazah, ya, dan memang yang diuji ini aja ijazah, ya, bukan skripsi, ya. Dan yang kami serahkan pun juga kemarin adalah ijazah SMA dan S1, ya, tidak kami serahkan skripsi. Jadi menurut saya memang puslapor juga tidak meneliti skripsi, karena kembali lagi skripsi ini bukan objek pelaporan awal, ya. Ini adalah pengembangan berikutnya, ya, yang terus digaungkan. Bagus, bahkan juga keren. lari lagi ke Bakas Mujo lah mau diteliti, ya. Nah, kami juga nggak mau tergiring. Nanti setelah Bakas Mujo, apalagi yang diteliti, kita kembali ke awal. Apa yang dituduh ijazah? Mari kita teliti. Dan kedua juga, kesimpulan ini kan bukan hanya didapat dari hasil puslapor, termasuk juga mendengar puluhan saksi, ya. Baik pihak UGM sudah dengar keterangannya, pihak UGM juga sudah memberikan bukti-buktinya, ya. Semua mungkin dokumen perkuliahan, lembar pengesahan dan segala macam gitu, ya. Saya juga nggak ngerti, ini kan semua dilakukan oleh Bareskrim Polri, dan tentu juga Bareskrim Polri juga akan mempertanggungjawabkan semua kesimpulan yang dilakukan. Jadi kita harus melihat ini secara komprehensif, jangan tertuju kepada puslapor saja, tapi keterangan saksi, karena ini fakta. Ya. Buat kami sih, kami meyakini fakta adalah fakta, tidak mungkin bisa diputar balik, ya, dengan segala argumentasi ataupun argumen-argumen keilmuan, karena fakta adalah fakta. Demikian, Mbak. Baik, saya kembali ke Bung Rismon. Berarti terkait berjalannya kasus di Polda Metro Jaya ini siap untuk dipertanggungjawabkan di depan penyidik ataupun nantinya di muka persidangan terkait pernyataan Anda? Sangat siap, Mbak. Sangat siap, ya. Karena gini, bahasa saya adalah, ya, ketika mengamati pertama kali tentu Siap-siap ke Rizik kau. Siap-siap ngeluh kau ke Sultan Hamengkubuwono. Siap-siap muka pengemismu itu kau tunjukkan di Komnas HAM. Siap terus kau, siap terus kau. Tapi mau kemana lagi kau bisa mengadu? Rojan. Oke, dia menolak. Tapi kita harus tahu pendapat dari orang yang netral. Togar Situmorang ini dia. Horas Salam, saya advokat Dr. Togar Situmorang. Wow, breaking news dari pernyataan Bapak Dirtidum Bareskrim Polri terkait keaslian ijazah Bapak Presiden Joko Widodo, tepatnya mantan Presiden RI ke-7 Republik Indonesia, atas laporan dari Tim Pembela Ulama dan Advokat TPUA yang telah digelontor oleh beberapa orang yang kebetulan ada sekitar 4 dari pelapor, salah satunya Profesor Egy Sujana. Nah, dalam hal ini gerak cepat daripada pihak Dirpidum Bareskrim Polri, kita menunjukkan jempol luar biasa, sangat profesional. Jempol. Dan pada saat penerangan Bapak Dirpidum itu betul-betul secara rigid, rinci, dan seluruh lokasi yang diduga ada hubungan dengan terkait ijazah ataupun dunia pendidikan Bapak Joko Widodo, semua terungkap, semua terdeteksi, semua terinci, semua terigid. Luar biasa. Di mana di dalam breaking news tersebut jelas terungkap. Tapi bentar ya, saya pun nggak expect loh. Ketika saya tahu bahwa Bareskrim akan merilisnya, saya nggak expect sedetail itu. Sampai ada buku koran yang mengumumkan penerimaan mahasiswa, sampai kertas, tinta, semua juga dicek. Kukira hanya ngecek identifikasi atau identik dan juga konfirmasi ke UGM. Saya pikir hanya situ aja. Enggak loh. Detail-detail dicek, guys. Gokil nggak? Ya, atas ini patut diapresiasi dulu. Ya, jangan ditolak ya, Rismon. Ya. Bahwa berdasarkan klarifikasi, verifikasi, pendalaman, baik kepada dokumen-dokumen ataupun tempat-tempat tertentu yang memang bisa saling memberikan petunjuk, dukungan, bukti, dan diperkuat oleh saksi-saksi, baik ahli, baik rekan-rekan seangkatannya Bapak Joko Widodo, ataupun dari pihak terutama
UGM, semuanya menyatakan bahwa clear and clean itu sudah selesai. Artinya ijazah Joko Widodo asli. Nah, Tepuk tangan. jadi di sini kita lihat bagaimana sangat-sangat kita sayangkan yang digulirkan oleh orang-orang tertentu terkait keaslian daripada ijazah Bapak Joko Widodo. Karena kenapa? Jelas di dalam hal ini itu menurut hemat pandang hukum saya sesungguhnya sangat-sangat gampang untuk bisa dipatahkan alibi yang menyatakan ijazah Joko Widodo itu palsu. Karena yang namanya pemalsuan yang telah digunakan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo, Presiden ke-7 kita, itu sudah melalui jenjang yang memang terorganisir dan memang ditunjuk peranannya oleh undang-undang, yaitu KPU. Pada saat penyelenggaraan pemilihan wali kota, lantas pemilihan gubernur DKI, bahkan di bursa pemilihan presiden 2 periode, itu sudah terlewatkan secara sistematis. Sehingga tidak perlu sebenarnya dipolemik atau dipertentangkan lagi dengan orang-orang yang tidak pernah puas di Republik ini untuk selalu merongrong kewibawaan pemerintah kita, yaitu pemerintahan Republik Indonesia, terutama terhadap Bapak Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Nah, dengan adanya pernyataan ini, maka tidak boleh dianggap enteng. Karena kenapa? Ini sangat mempunyai bobot legal yang memang berasal dari lembaga resmi negara yang ditunjuk di dalam satu sistem hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, ini agar bisa mengklarifikasi, mengclear and cleanskan agar tidak terus berpolemik. Dan hasil pengumuman breaking news yang kita dengar dari pihak Dirpidum Barreskrim ini akan memperkuat daripada laporan Bapak Joko Widodo kepada orang-orang tertentu di Polda Metro Jaya terkait laporan beliau yang beliau merasa dicemarkan, diinjak-injak harga dirinya yang dikatakan ijazah dia palsu. Bahkan lebih tragis, digugat di pengadilan negeri. Ini yang kita sangat sayangkan. Jadi setelah adanya pernyataan resmi dari pihak Barreskrim Republik Indonesia, satu, boleh saya tegaskan lagi, Joko Widodo mempunyai ijazah ataupun dokumen otentik yang sah menurut hukum. Kedua, laporan di Barreskrim oleh orang-orang yang dipimpin Bapak Profesor Egy Sujana tidak ditemukan unsur pidana dalam proses penerbitan ataupun pengumuman dan penggunaan dari ijazah tersebut. Oke, mungkin saya tutup dengan begini ya. Mungkin bisa diulang lagi lah ya. Diulang lagi, kasih waktu ke mereka sambil proses di Polda tetap berjalan. Mungkin sebelum mereka ditangkap, mereka bisa berpikir 1 hari ke depan, berpikir mereka akan melapor kemana. Tapi ingat, syaratnya adalah ketika mereka melapor kemana, mereka harus percaya prosesnya itu. Mereka harus mempercayai semuanya. Nggak boleh kayak yang mereka lakukan ke polisi. Mereka lapor ke Barreskrim, ketika Barreskrim merilisnya, mereka tolak. Tapi oke lah, ya orang namanya juga sering makan kencing onta, kita maklumi lah keliarannya mereka. Kita kasih waktu mereka untuk memilih mereka melapor ke siapa, tapi ingat, tidak boleh ada meragukan prosesnya. Tapi berarti gimana bang? Apakah yang di Polda itu berhenti kasusnya bang? Enggak. Waktunya kalian itu adalah sampai kalian nggak ditahan. Ya, proses di Polda tetap berjalan. Seandainya minggu depan, hari Rabu, Rosro dipanggil dan ditahan,
ya itu udah waktumu, udah ditutup. Mau nggak mau kau harus mempercayai proses di Barreskrim. Ya, jangan kau tiba-tiba menolak semuanya karena kau melapor di situ. Keilmuan apa yang mau kalian ajarkan ke masyarakat Indonesia? Dalam hal begini aja kan gagal. Ngaku ilmuwan, pengetahuan, mencerdaskan, tai. Ya, tai. Oke, kita akan terus banyak up guys. Soalnya di siang nanti akan ada beberapa yang saya up di channel ini. Bang Boy. Sebut aja guys ya. Thank you. Bye-bye.